Proses perjalanan tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya atau rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal, dan karamah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abu Salam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam makrifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kejindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Abi Al-Fatah bahwa pada suatu saat Syekh Abdul Qadir melihat seberkas cahaya berkilau menerangi ufuk langit. Dalam cahaya itu ada yang menampakkan diri seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, sungguh telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan." Lalu Syekh Abdul Qadir berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan menyeru kepada suara tadi dengan ucapan, "Enyahlah dariku, wahai makhluk terkutuk." Seketika itu, cahaya tadi berubah menjadi gelap, menyerupai asap lalu bersuara keras, "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari tipu dayaku, sebab ilmumu tentang hukum-hukum Tuhanmu dan sebab pemahamanmu tentang kedudukanmu, sungguh aku telah menyesatkan dengan kejadian serupa ini kepada 70 ahli tarekat." Setelah selamat dari tipu daya tersebut, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan, "Anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku." Syekh Abdul Qadir ditanya, "Bagaimana Anda bisa tahu bahwa cahaya itu adalah setan?" Beliau pun menjawab, "Dari ucapannya, yaitu telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan, karena Allah tidak akan memerintahkan berbuat jahat." Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin, misalnya tentang taharah yang berarti bersuci. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batiniah, diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara penyucian batiniah harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau mursyid spiritual yang otoritatif atau mempunyai sanad keilmuan yang jelas melalui taubat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Kesucian batin dapat hilang oleh karakter buruk manusia, tingkah laku yang rendah, tindakan-tindakan tidak sah atau haram, dan sikap-sikap seperti kebanggaan diri, keangkuhan, berdusta, bergunjing, fitnah, iri hati, amarah, mengkonsumsi makanan haram. Aktivitas fisik juga dapat menghilangkan kesucian batin, misalnya mata melihat hal-hal yang haram, telinga digunakan untuk mendengarkan pengunjingan dan sejenisnya, tangan digunakan untuk memukul orang yang tidak bersalah, mulut digunakan untuk berkata kotor dan memaki, serta yang lainnya. Ketika kesucian batin menjadi kotor, maka wudhu spiritual juga menjadi batal. Pembaharuan wudhunya dengan penyesalan atau taubat yang sungguh-sungguh, istighfar atau memohon ampun kepada Allah atau kepada orang yang dijalimi, dan berdoa agar Allah melindunginya dari perbuatan yang serupa di lain waktu. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua sisi, yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal ajaran fikih,
sementara yang dimaksud ajaran batin atau substansi adalah tasawuf. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Mengamalkan ajaran agama tidak hanya dari sisi fikih saja, sebab fikih baru mengandung aspek pengalaman formal ajaran Islam yang seringkali tidak menyentuh atas dasar ajaran Islam yang sangat mendalam. Sehingga dibutuhkan pengalaman agama secara mendalam atau substantif, yaitu dengan pengalaman tasawuf. Beliau juga tidak hanya mementingkan ibadah fardu saja, tetapi amalan sunnah juga menjadi perhatian penting dalam pengalaman ibadahnya.